wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Mujahidah, yang kedua Nurmalia atau saya sendiri, dan ketiga yaitu Nardi, dengan materi jaringan epidermis. Baiklah, saya mempersilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi dari kelompok kami mengenai jaringan epidermis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan epidermis dan susunan pada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah suatu jaringan paling luar pada tumbuhan. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung ataupun penutup seluruh organ. Struktur jaringan epidermis adalah suatu lapisan jaringan paling luar pada tanaman yang terdiri atas epidermis, pertumbuhan stomata maupun epidermal. Jaringan epidermis pada umumnya terdiri atas jaringan tunggal sel parenkim yang akan dipadatkan rapi dan tidak memiliki atau mempunyai ruang interselular. Yang kedua yaitu susunan jaringan epidermis. Ada 2, yaitu dinding sel dan protoplas. Dinding sel beragam tebalnya pada tumbuhan yang berbeda dan ditemukan di bagian berlainan pada tumbuhan yang sama, pada sisik, biji, dan bagian daun tertentu. Pada dinding luar biasa ditemukan ruang antarfibril atau biasa juga disebut dengan ektodesmata. Kemudian protoplas. Pada epidermis kebanyakan tumbuhan mengandung leukoplas dan tidak memiliki kloroplas pada tumbuhan air, serta tumbuhan yang hidup di daerah teduh biasa ditemukan kloroplas. Bagian C, ciri-ciri jaringan epidermis. Adapun ciri-ciri dari jaringan epidermis, yang pertama yaitu tersusun dari sel-sel hidup, yang kedua terdiri atas satu lapis sel tunggal, yang ketiga beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain, dinding selnya tetap tipis. Yang kelima, tidak dapat ditembus air dari luar kecuali epidermis akar muda. Yang keenam, dapat ditembus udara. Dalam hal tertentu, epidermis dapat menguapkan air. Bagian D, fungsi jaringan epidermis. Adapun fungsi dari jaringan epidermis yaitu yang pertama, sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan. Yang kedua, sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik. Yang ketiga, sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur. Yang keempat, sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Yang kelima, tempat masuknya air dan mineral pada akar muda. Yang keenam, untuk keluar masuknya O2 dan CO2. Yang ketujuh, epidermis daun untuk transpirasi. Bagian E, macam-macam jaringan epidermis. Adapun macam-macam dari jaringan epidermis, yang pertama yaitu epidermis akar. Epidermis akar merupakan selaput sel berdinding tipis, berkutikula, dan tersusun rapat pada akar. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dan dinding luarnya. Rambut-rambut akar berfungsi untuk memperluas permukaan sel sehingga penyerapan lebih efisien. Yang kedua yaitu epidermis batang. Epidermis batang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama batang dikotil dan
Yang kedua, batang monokotil. Yang pertama yaitu batang dikotil. Batang dikotil tersusun atas selapis sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Yang kedua, batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Yang ketiga, epidermis daun. Epidermis pada daun umumnya terdiri dari selaput sel, tetapi pada tumbuhan lain ada yang berbeda, ada yang beberapa lapis sel seperti pada tumbuhan Physus dan Piper sebagai hasil pembelahan atau protoderen. Dengan epidermis di sini itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu stomata, yang kedua dermoma, yang ketiga litokis, yang keempat sel silika dan sel glabus. Yang kelima sel kipas, yang keenam itu lentisel, yang ketujuh polymer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa derivat dengan garis jenis yaitu tidak tujuh yang saya sudah sebutkan satu persatu, yaitu yang pertama itu stomata. Stomata di sini adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel primitif yang berisi kloroplast dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Penjelasan di sini adalah stomata itu adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel primitif yang berisi kloroplast dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Yang kita masuk yaitu trikoma. Trikoma di sini berasal dari sel-sel epidermis. Terdiri atas tunggal atau banyaknya sel. Struktur yang menyerupai trikoma tetapi lebih besar dan terbentuk dari jaringan epidermis ataupun di bawah epidermis. Disebut ya, sedangkan apabila terbentuk dari jaringan setelah disebut spina. Ya, kita masuk di litokis. Litokis di sini terdapat pada epidermis. Fokus dengan penebalan strepetal yang tersusun oleh tangkai selosa dengan deposisi karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut histolit. Di sini litokis di sini itu membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut juga histolit. Kita masuk di sel silika dan sel gabus. Terdapat dalam sel epidermis yaitu memanjang yang disebut sel panjang. Terdapat juga dinamakan sel pendek. Kita masuk di sel kipas. Sel kipas di sini yaitu berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis. Berbentuk seperti kipas dibandingkan tipis dan mempunyai vakuola yang besar. Seperti kita lihat di fenomena ini sel kipas. Di situ sudah jelas bahwa sel kipas di sini itu bentuk kipas yaitu seperti bentuk kipas dibandingkan dengan tipis. Kita masuk di lentisel. Lentisel di sini pada beberapa tumbuhan di permukaan batanya itu ada bintik-bintik. Lentisel di sini kita bisa melihat ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Lentisel di sini itu terjadi. Lentisel itu apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stoma. Setelah stoma tidak berfungsi lagi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel. Maksudnya di sini kalau misalkan setelah stoma tidak berfungsi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau polygabus. Kita masuk di filamen. Filamen di sini merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah belakang epidermis, terbantu dan akar udara. Filamen di sini ada maksudnya di sini itu bersebelahan dengan dalam epidermis itu akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Jadi fenomena ini
sel kipas. Di situ sudah jelas bahwa sel kipas di sini itu bentuk kipas, yaitu seperti bentuk kipas karena dibandingkan dengan tipis. Nah, kita masuk di lentisel. Lentisel di sini pada beberapa tumbuhan di permukaan batanya itu ada bintik-bintik. Lentisel di sini kita bisa melihat ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Nah, lentisel di sini itu terjadi. Lentisel itu apabila pada permukaan batang bulu dijumpai stoma. Setelah stoma tidak berfungsi lagi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel. Maksudnya di sini kalau misalkan setelah stoma tidak berfungsi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau polygabus. Kita masuk di filamen. Filamen di sini merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah epidermis, akar gantung dan akar udara. Filamen di sini ada maksudnya di sini itu bersebelahan dengan dalam epidermis itu akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Itulah tadi derivat jaringan epidermis. Itulah tadi penjelasan mengenai materi jaringan epidermis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.